Perkenalkan, saya Rasulahdi, mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada video kali ini, saya akan melakukan review penggunaan memori yang bagus untuk i9 1200K. Untuk Core i9 1200K, saya melakukan tes pada DDR4 dan DDR5 memori di beberapa games ya. Dan juga di sini saya menemukan sebagian besar memori yang lebih cepat, lebih mahal, dan juga barang ditawarkan juga sangat sedikit untuk performa yang lebih. Untuk dapat melakukan ini, saya melakukan benchmark di 40 games untuk resolusi 1080p dan 1440p. Dan di sini juga saya menggunakan Radeon RX 6900 XT. Dan untuk DDR4 memorinya, di sini saya menggunakan Discale Triton Z Neo 3600 CL14. Dan untuk DDR5-nya sendiri, saya menggunakan Discale Triton Z5 RGB 6000 CL36. Nah, karena kita di sini sudah menguji begitu banyak games ya, jadi di sini kita nggak akan membahas datanya satu persatu, melainkan nanti kita akan melihat overview dari beberapa games, kemudian kita langsung masuk ke perincian lengkap dan melihat margin dari semua game yang telah diuji. So, kita langsung aja. Yang pertama kita mulai dengan Assassin's Creed Valhalla. Kita melihat 13-15% performance improvement dengan DDR5 memori terbaru, dan mendapat frame rate rata-rata dari 120 fps sampai dengan 137 fps di 1080p. Tapi yang lebih impresif dari itu adalah 17% performance boost di 1440p jika kita melihat dari 1% loss, dengan 12% boost dari frame rate rata-rata. Jadi DDR5 menawarkan keuntungan kinerja yang lebih jelas di Assassin's Creed Valhalla. Selanjutnya ada Phantasy Star Online 2 New Genesis. Phantasy Star Online 2 New Genesis sendiri adalah game berbasis MMORPG. Kenapa game ini berguna untuk pengujian? Karena game ini sendiri, unit dan partikelnya di-load secara bersamaan. Di sini kita melihat peningkatan performa di masing-masing memori. Pada DDR5 mendapat frame rate rata-rata dari 121 fps di 1080p sampai dengan 141 fps. Selanjutnya adalah Call of Duty Vanguard. Call of Duty Vanguard adalah game lain di mana kami menemukan perbedaan kecil antara kedua jenis memori, bahkan pada 1080p. Sehingga sepertinya game ini tidak dibatasi oleh bandwidth memori. Counter-Strike Global Offensive adalah game yang sangat terbatas oleh CPU. Dan di sini kita melihat memberi prosesor lebih banyak bandwidth tidak benar-benar membantu meningkatkan kinerja pada 1080p ataupun 1440p. Meskipun kita hanya berbicara dengan perbedaan satu digit yang sangat kecil di sini, tetapi tampaknya seolah-olah memori dengan latensi yang lebih rendah itu lebih penting untuk games ini. Selanjutnya kita ada Halo Infinite. Dan di sini DDR5 menawarkan peningkatan performa yang sangat sedikit dibanding DDR4. Yang dimana kita hanya melihat peningkatan sebanyak 10% dari 1% slow dan 5% untuk frame rate rata-rata. Sekarang adalah game yang tidak mendapatkan benefit lebih dari DDR5, Battlefield 2042. Meskipun data ini juga diambil dari gameplay mode 128 pemain, juga tidak ada peningkatan apapun dengan bandwidth yang lebih tinggi dari memori DDR5. Di game Far Cry 6 ini, DDR5 mendapatkan benefit yang besar dari bandwidth memori yang ditawarkan. Dan ini bukan karena buffer VRAM dari graphic card yang telah terlampaui, karena kami menggunakan 16GB card. Tetapi tampaknya game ini termasuk ke dalam memory system yang cukup berat. Dan sebagai hasilnya, kami melihat kinerja hingga 22% lebih besar di 1440p. Ketika kita melihat dari 1% slow, meski dari frame rate rata-rata, meningkat sebesar 10% dan 13% di 1080p. Pada pengujian Microsoft Flight Simulator, juga hampir sama sekali tidak ada peningkatan performance, baik dari 1080p maupun 1440p. Untuk player Unknown Battleground hanya menunjukkan peningkatan kecil dari 1% slow dengan DDR5. Dan untuk frame rate rata-rata pun terbilang sama untuk kedua memori ini. Selanjutnya adalah Fortnite. Di sini juga kita melihat beberapa benefit menggunakan DDR5 memori. Meskipun sebagian besar marginnya kurang mengesankan, kita melihat peningkatan sebanyak 12% dari 1% low di 1080p.
dengan peningkatan 6% untuk frame rate rata-rata, dan ini dikurangi menjadi 5% pada 1440p. Untuk game selanjutnya ada Watch Dogs Legends. Di sini kita bisa melihat 13% sampai 15% performance improvement dengan DDR5 memori yang terbaru, dan mendapatkan frame rate rata-rata dari 121 fps di 1080p. Tetapi bisa kita lihat juga, game ini juga termasuk dalam game yang cukup berat. Dan sebagai hasilnya, kami melihat performance hingga 20% lebih besar daripada 1440p ketika kita melihat dari 1% low meski dari frame rate rata-rata. Game selanjutnya ada Hitman 3. Performance dari Hitman 3 hampir tidak ada peningkatan sama sekali saat memakai DDR5. Kita hanya melihat sebagian kecil peningkatan saja di 1080p dan tidak ada sama sekali di 1440p. Game yang kita selanjutnya adalah War Thunder. Di sini kita melihat peningkatan performance yang impresif di resolusi 1080p. Meskipun peningkatan performa ini tidak begitu berguna jika kamu sudah melebihi dari 200 fps. Untuk selanjutnya adalah game The Rift Breaker. The Rift Breaker sendiri adalah game base building survival game dengan elemen action RPG. Dan kenapa game ini menjadi bahan yang berguna untuk pengujian? Adalah karena game ini sangat memakan CPU. Game CPU intensifnya menggunakan Intel prosesor yang berat dengan sangat baik, dan dengan ribuan unit adalah beban kerja yang sangat berat. Di sini kita lihat bahwa memori DDR5 dengan BIOS yang lebih tinggi meningkatkan performa pada 1080p sebesar 15%, sama seperti yang terlihat pada 1440p jika kita melihat dari 1% low. Berikutnya adalah CPU intensif game lainnya, StarCraft 2. Pada dasarnya game lama ini hanya menggunakan satu core secara besar-besaran, tapi kami melihat ada beberapa benefit untuk memberi core lebih banyak di bandwidth. Karena peningkatan ini, performa sebanyak 7% hampir pada seluruhnya. Oke, sekarang secara total saya telah menguji 40 game, dan kita akan melihat perbandingan di semua game. Tetapi jika kita melihat grafik rata-rata yang dihitung menggunakan Geomin, kita melihat bahwa rata-rata memori DDR5 hanya menawarkan peningkatan 3% pada 1080p dan 2% pada 1440p. Jadi berdasarkan itu, DDR5 tidak banyak membantu Core i9 12500K di berbagai game saat ini. Untuk selanjutnya, kita lihat individual margin dari 40 games yang diuji, berfokus dari hasil 1% low. Jadi, seperti yang kita lihat, seluruh DDR5 menawarkan 3% performance boost. Tetapi di sini kita bisa lihat peningkatan sebanyak 20% di Far Cry 6 dan Bright Memory. Dan game lain juga yang menunjukkan peningkatan performance termasuk Watch Dogs Legends, Assassin's Creed Valhalla, The Rift Breaker, dan Fortnite. Namun ada juga game yang berjalan lebih lambat dengan margin 5% atau lebih besar, seperti Age of Empires, Hitman 2, The Division 2, Valorant, dan Death Stranding. Selain itu, dari 40 games yang diuji, 26 diantaranya terlihat tidak lebih dari 4% variasi performa, yang pada dasarnya tidak ada peningkatan, dan performance-nya pada dasarnya sama. Jadi, untuk lebih dari 60% games yang diuji, performanya cukup mendekati identik. Dan perlu juga dicatat bahwa 75% games yang diuji, memori DDR5 6000 gagal menawarkan lebih dari 5% improvement. Dan bagi yang ingin melihat data IPS rata-rata, inilah sekilas bahwa data yang bergerak di sini sangat kecil dibandingkan dengan apa yang kita lihat di 1% low. Nah, untuk conclusion yang kita dapat berdasarkan hasil benchmark, jadi semuanya tergantung dari game apa yang kamu mainkan. Untuk memori DDR5 dapat menawarkan sedikit performa ataupun tidak adanya sama sekali peningkatan performa. Dan ini berlaku untuk sebagian besar DDR5. Tetapi jika kita lihat berdasarkan data tadi, adanya peningkatan sekitar 20% yang cukup signifikan untuk DDR5. Namun, jika dibandingkan dengan DDR4 3600, DDR5 6000 harganya 70% lebih mahal dari yang premium.
Nah, jadi jika didasarkan pada itu, DDR5 masih belum terlalu layak untuk sekarang. Tapi kita sudah tahu secara jelas, selain dari harga DDR5 yang mahal, peningkatan performa yang didapat juga tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan DDR4 pada game yang kita uji di isi bulan 12900 kali ini. Nah, sepertinya cukup sekian untuk review teknologi dari saya kali ini. Saya Rasul Hadi, mahasiswa dari Universitas Informatika Bisnis Indonesia. Mohon pamit and see you next time.